Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam sesi pembelajaran IPA. Bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerak pada hewan, yaitu materi IPA kelas 8 pada semester 1. Sebelumnya kita sudah belajar sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada tumbuhan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, dalam lingkungan kita sering kita melihat berbagai macam hewan. Ada ayam, ada kuda, ada juga hewan yang lainnya. Kalau diperhatikan, hewan-hewan itu bergerak. Bergerak untuk apa? Kenapa mereka bergerak? Dan kenapa ada yang berbeda-beda dalam bergeraknya? Ada yang berlari, ada yang melompat, ada yang berjalan. Untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya Titin Musta'inah dari MTS Negeri 3 Cilacap akan menyampaikan materi pembelajaran IPA kelas 8 semester 1, yaitu gerak pada hewan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, menganalisis alat gerak hewan berdasarkan kesesuaian dengan lingkungan hidupnya. Yang kedua, menjelaskan sistem otot hewan yang sesuai dengan pola gerak yang dihasilkan. Pertanyaan yang pertama, mengapa hewan itu bergerak atau apa sebenarnya tujuan hewan dalam bergerak? Kalian tentu pernah melihat atau sering kali melihat di lingkungan bahwa banyak hewan yang bergerak. Caranya juga berbeda. Ada yang berjalan, ada yang melompat, atau ada yang merayap, atau bahkan ada yang berenang. Apa sebenarnya tujuan mereka bergerak? Yang pertama adalah untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Yang kedua adalah dalam upaya mencari mangsa atau mencari makanan. Perhatikan, di sini ada beberapa hewan. Yang pertama ada gajah, ada citah, ada kuda, ada kijang, dan ada kerbau. Hewan-hewan ini melakukan gerak. Apakah gerakannya itu sama antara hewan yang satu dengan yang lainnya? Dan apakah kecepatannya juga sama? Kita lihat di sini. Ada data yang diperoleh dari referensi bahwa antara gajah, kerbau, kuda, kijang, dan macan atau citah, kecepatannya berbeda-beda. Yang paling lambat adalah gajah, diikuti kerbau, kuda, kijang, dan citah. Yang paling tinggi kecepatannya adalah citah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita lihat. Hewan-hewan yang bergerak di darat memiliki kecenderungan yaitu otot dan tulangnya sangat kuat. Kenapa otot dan tulang sangat kuat berpengaruh terhadap gerakannya? Otot dan tulang yang kuat itu membantu mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam. Dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas
untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Jadi, ketika gajah bergerak dan ketika kerbau itu bergerak, ya, kecepatannya berbeda. Kita lihat di sini, gajah dengan kerbau itu memiliki massa tubuh yang besar. Massa tubuh besar, badannya juga besar. Tetapi ternyata menghasilkan kecepatan yang berbeda. Diketahui bahwa kerbau lebih cepat daripada gajah. Berarti kerbau memiliki inersia yang lebih besar daripada gajah. Dilihat, bentuk kaki dari gajah itu lebih besar, sedangkan bentuk kaki dari kerbau itu lebih ramping. Bentuk kaki inilah salah satu faktor yang menyebabkan gajah lebih lambat dalam bergerak. Jadi kerbau lebih cepat, lebih lincah daripada gajah. Sedangkan antara cheetah, kuda, dan juga kijang, di sini kaki-kakinya kita perhatikan ini lebih kecil, ya. Tetapi di sini kaki dari cheetah itu lebih kuat, ya, lebih kuat. Kijang juga ramping, ya. Ternyata kaki dari cheetah ini lebih kuat, otot-ototnya. Kakinya lebih ramping, menghasilkan kecepatan yang tinggi, yaitu 112 km/jam. Kaki-kaki inilah yang memungkinkan cheetah untuk bergerak dengan melompat di udara. Jadi lebih sering melompat dan seperti terbang di udara. Sedangkan kuda cenderung untuk berlari dengan cepat. Kijang, dia tidak bisa terbang, tetapi dia bisa melompat. Jadi kecepatannya lebih tinggi daripada kuda, yaitu 97 km/jam. Jadi, hewan yang di darat itu mengandalkan kekuatan pada otot dan tulang untuk bergerak, dan juga bentuk kaki yang ramping, sehingga dia bisa menghasilkan kecepatan yang tinggi. Yang berikutnya adalah gerak hewan di udara. Apa yang bisa bergerak di udara? Ini biasanya adalah burung. Perhatikan, ini ada gambar burung. Bagaimana burung bisa terbang di udara? Tubuh burung itu memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang ditimbulkan oleh bumi. Gaya gravitasi bumi. Jadi, ketika gaya gravitasi bumi dikalahkan oleh gaya angkat tubuh burung, maka burungnya bisa terbang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan sayap. Jadi burung itu akan mengepakkan atau menggerakkan sayapnya naik turun. Dengan begitu dia bisa terbang. Sayap-sayap burung itu susunan kerangkanya ringan. Tulang dada dan ototnya kuat. Ya. Jadi memiliki tulang dada dan otot kuat, kemudian kerangka dari sayapnya ini ringan, sehingga dia lebih mudah untuk terbang. Bagaimana dengan gerak hewan di air? Perhatikan, ini ada beberapa gambar ikan. Ikan-ikan ini memiliki sirip
kemudian memiliki ekor sirip. Apa yang menyebabkan hewan air atau ikan-ikan ini bergerak dengan sangat lincah di air, bergerak dengan leluasa? Kita lihat di sini, air memiliki kerapatan yang besar, tetapi air juga memiliki gaya angkat ke atas, atau dikenal dengan gaya Archimedes. Sedangkan ikan atau hewan air di sini itu massa jenisnya lebih kecil dari lingkungannya. Ketika massa jenisnya lebih kecil, kemudian kerapatannya besar tetapi ada gaya angkat ke atas, ini menyebabkan ikan bisa bergerak melayang-layang di air dengan hanya menggunakan sedikit energinya. Nah, yang berikutnya, kenapa hewan itu bisa bergerak dengan leluasa atau bergerak dengan lincah, meliuk-liuk ke kanan ke kiri di air, antara lain juga dipengaruhi oleh bentuk tubuhnya. Di sini ada ciri-ciri hewan di air, yaitu bentuk tubuhnya aerodinamis atau streamline, di mana bentuk tubuh ini bisa mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Yang kedua, ekor dan siripnya lebar. Ini untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Yang ketiga, adanya sirip tambahan untuk mengontrol gerakan yang tidak diinginkan atau untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Yang keempat, memiliki gelembung renang untuk mengatur gerakan naik dan turun. Itulah faktor yang menyebabkan ikan bisa bergerak dengan lincah di dalam air. Yang berikutnya adalah setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang materi gerak hewan di air, di udara, dan di darat, kalian diharapkan bisa mengerjakan soal berikut ini. Soal terdiri dari dua buah, yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan prinsip gerak yang dilakukan oleh burung, ikan, dan kuda berdasarkan bentuk tubuhnya. Yang kedua, mengapa cheetah lebih cepat larinya dibandingkan dengan kijang? Jelaskan. Inilah pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.